Iya. Begitu. Ya begitu. Halo, perkenalkan nama saya Erik Sadewa. Saya orangnya menyenangkan. Bagi sebagian orang, kalau diukur dari skala 10 sampai 100, 20% lah. Sisanya kenapa jadi stand up? Ugal-ugalan ya. Oke, sekarang udah ke apa ya? Local pride. Local pride. Kemarin kan si Propstar. Nah, sekarang ada Doni B. Emang disuruh perkenalkan? Enggak juga. Oh, belum ya? Oh, belum. Oh, silakan. Hostnya yang harus memperkenalkan ya. Silakan. Perkenalkan. Halo teman-teman, saya Doni B. Saya dari Golden Hills. Dan kali ini berkesempatan untuk bersama teman saya nih, Erik Sadewa. Gimana, Pak? Mau ngobrol tentang apa nih sekarang? Enggak gimana-gimana sih. Ngobrol tentang masih coling. Kadang-kadang lah. Masih. Doni B ini kan kenapa masuk Local Pride? Kemarin kan harusnya ke apa kemarin teh RIP ya. Oh iya. Cuman kameranya menolak. Nggak ada gangguan teknis lah. Maksudnya kemana? Kenapa masuk Local Pride? Karena dia jadi beatmaker, produser, Nge-rap kalau lagi sempat. Kenapa jadi sama saya? Kalau lagi sempat. Nah, gini, kendala apa sih sekarang? Saya tanya di apa ya? Sebagai produser dulu aja. Banyak nggak talent Don? Untuk talent sendiri sekarang yang lagi kita garap lumayan lah, banyak enggak tapi dikit juga enggak sih, ada lumayan lah. Cukup untuk perilisan per bulan 2 kali atau 3 kali Apa? bisa. Pargoy. Pargoy, salah. By the way, Pargoy apa, Wak? Pargoy apa? Pargoy apa? Pargoy anjir. Nyanyi atau nge-rap? Jadi di sini untuk kebanyakan yang kita rilis atau yang kita garap sendiri nge-rap sih kebanyakannya, tapi yang nyanyi juga ada juga gitu. Ada sebagian yang memang akustikan gitu ya, yang folk gitulah. Itu kebanyakan baru, maksudnya talent emang indie. Untuk talent-talentnya sendiri sih memang indie sih kita, karena kita juga kan masih indie ya, belum major. Jadi untuk si talentnya sendiri di sini masih talent teman-teman kita sendiri, dan ada beberapa yang masih fresh gitu ya, yang masih punya teman. Ada sih beberapa orang lah gitu, nggak banyak juga, cuman ada lah gitu. Oke, berarti potensi. Untuk potensi sendiri ya, kalau ngomongin potensi, karena kalau zaman sekarang sih potensi masih bisa gitu. Maksudnya masih bisa karena kan sekarang banyak kesempatan, Wak, gitu. Banyak kesempatan. Kemudian kita secara akses digital juga gitu ya. Perilisan secara digital sudah dipermudah. Jadi apabila memang berpotensi, balik lagi kitanya gimana kita cara promotion plan-nya gitu ya. Perilisannya apa cuman hanya dirilis saja atau memang kita dirilis atau diproduksi secara proper juga gitu. Dengan tim ya? Iya, betul. Oke, itu dari segi produser. Nah, kalau dari beatmaker sendiri, gimana? Gini, suka duka menjadi beatmaker di zaman sekarang itu gimana sih? Untuk suka dukanya, Anda tahu sendiri kan gimana jadi beatmaker. Kadang-kadang kan jadi beatmaker itu suka dukanya kebanyakannya 50-50 lah, karena kalau kita bikin sesuatu musik gitu ya, kadang-kadang kan kita memang sesuai dengan pesanan. Misalkan ada customer yang memang order beat ke kita gitu ya, order musik ke kita, secara otomatis dia ngasih referensi lah, pengen kayak ini kayak itu. Nah setelah referensinya kebanyakan dari luar. Iya, dari luar. Pasti itu kebanyakan dari luar, karena memang mereka
udah punya influence-nya sendiri ya untuk musik mereka sendiri. Nah, udah kita buat, udah segala rupa. Cuman memang kendalanya dari segi budgeting juga gitu ya. Kemudian untuk dari segi seleranya, kadang-kadang kita bikin beat juga suka nggak sadar ketika kita bikin musik, ketika kita ngeproduksi itu sesuai dengan taste kita sendiri gitu, keinginan kita sendiri. Jadi kita lupa sama pesanan vibe-nya kayak gimana gitu. Oh, maksudnya Kadang-kadang. Maksudnya taste tuh maksudnya referensi dari kita nggak sengaja masuk ke pesanan. Iya, jadi warna kita yang secara nggak sengaja gitu, secara nggak sadar masuk gitu ya ke si orderan tersebut, Ya ke si itu beat kan tersebut. mau nggak mau jadi karakter. Betul. Kan ada Iya. karakter aja. Betul. Nah, itu sih ngalamin saya dari segi ngalamin gini nggak sih? Ngasih nih ya kita kalau saya sendiri bikin beat emang apa sih bahasanya ngelukis ya? Iya, Ngelukis. iya. Terus belum saya apa-apain, misalkan belum di mixing atau ada note yang crash misalkan ya. Terus misalkan saya kasihin nih. Apaan ini? Cina gitu. Beat mentah ya. Beat mentah, terus dibandingin sama beat yang udah mixing mastering. Jadi dibandingin sama Udah pra produksi ya. Beatnya apa ya? Beatnya si Adele, beatnya misalkan untuk hip hopnya ya beat si Moneybag, terus J. Cole gitu. Iya, iya. Ya dibandingin seperti itu. Banyak juga sih, karena kan kita jadi gini, Wak. Jadi ketika kita ngasihin beat yang udah kita produksi, nah kita suka konfirmasi juga bahwa beat yang kita kasihin ini hanya sebagai draft saja gitu, agar mereka nggak salah asumsi juga. Jadi kadang-kadang kan mereka suka ngasilin dari kualitasnya juga, dari kualitas soundnya juga, kemudian kebanyakan sih dari kualitas sound ya, karena memang beatnya belum kita apa-apain, hanya sebatas produksi saja, masih belum diproses untuk balancing saja. Kadang-kadang kan kita bikin aja dulu gitu kan, bikin aja dulu. Draftnya dulu gitu. Jadi gambarannya seperti. Nah, tapi betul. kadang-kadang nih ya. Iya betul. Yang tololnya dari ketololan. Jadi kenapa enggak deh beat kayak gini mah, cina. Beatnya harus kayak gini. Jadi saya mau pakai bahasa apa lagi? Ini kan draft, maksudnya. Iya. Masih bisa diperbaikin. Betul. Hampir biarpun ya, karena untuk menuju 100% masih panjang ya. Sama dengan musisi luar, audio luar ya, maksudnya itu nggak mungkin dengan tool Ya, dengan sederhana saya ya. gitu ya, seperti kita gitu. Tapi untuk ke 70 atau 80% saya meyakini bisa gitu. Cuman di-adjust dulu. Betul. Kok gini ya? Nah, ada kejadian nih, saya cerita dulu ya kejadian. Saya ngasih-ngasihin. Ya, gratis ya. ini mah Ya. gratis ya. Enggak deh beatnya kayak gitu mah. Ya. Ini soalnya kurang gini nih. Jadi saya yang diguruin. Iya, iya. Aing diguruan. Iya soalnya kurang kieu, iya kicknya gini, ini bassnya gini. Ini dia menggurui proses mixing mastering Ya. beat yang bukan maksud saya iya ngeunahan tuh anjing maksudnya. Iya. ngerti. Ini ngeunahan nggak cocok nggak? Kalau misalkan cocok, wah aing dileleukeun anjing gitu. Benar. Maksud saya tuh gitu. Cuman dengan dikasih bahasa kayak gitu teh nggak ngerti. Aduh gimana? Ya udah deh. Kadang-kadang ya udah dah nggak apa-apa. Nah, Kita tarik lagi beatnya ditarik ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak mau ngisi. Nah, berhubung kemarin kan, ya ini saya cerita dulunya, dipotong. Berhubung kemarin saya ada insiden kecelakaan rahang juga kan. Jadi saya nyari talent. Jadi talentnya seperti itu jangan. Sekarang saya udah agak sembuh 70%, 80%. Iya. Ketika beat jadiin album sama saya. Nah, Udah jadi lagu ya? Udah jadi lagu ya. Nah, ini saya pengen beatnya kayak gini-gini. Ini kan beat yang saya kasihin basah gitu. Terus draftnya saya kasihin. Nah, saya pengennya kayak gini. Kata saya tuh pengen ini cocok nggak beatnya dengan note yang kayak gini, maksudnya dengan irama yang kayak gini cocok nggak? Bukan masalah teknis untuk entar beatnya bakal
keluar. Yang penting chordnya dulu dapat gitu ya. Warnanya dulu dapat gitu. Ya. Kok jadi saya yang diguruin. Ada seperti itu nggak? Ada juga sih, banyak. Cuman kan kita memang harus coba untuk menjelaskan ya, karena memang untuk di proses produksi sendiri kan ada beberapa tahapan ya. Nah, yang pertama dengerin ya, proses itu ada berapa tahapan dari bikin note mentah, dikasih efek lagi, betul, belum mixing mastering, jadi itu tahapannya masih panjang. jauh. Iya, sebelum kita ke mixing mastering belum kita ngatur patternnya dulu kan, mau kayak gimana gitu kan, ngatur patternnya, terus ngatur bikin nge-build si vibe-nya sendiri, beatnya kayak gimana. Jadi kita biasanya nih kebanyakan beatmaker gitu kayak kita gitu ya, biasanya kita ngasih referensinya itu atau mau ngasih project itu ke orang lain, kita berupa draftnya dulu ya Wak ya. Kita berupa draftnya dulu, karena kan belum tentu yang ini yang kepilih, bukan yang kepilih gitu. Jadi kita dikirim dulu yang draftnya ya, baru kita proses untuk beatnya sendiri kan, dirampungin gitu ya. Udah patternnya udah jadi, kemudian balancing, mixing sampai beatnya ready untuk di take gitu. Jadi menjadi beatmaker itu memerlukan kesabaran. Kenapa saya bilang memerlukan kesabaran? Karena apa? Ketika kita dikritik, manggut-manggut aja. Betul. Iya. Nah, yang anjingnya lagi nya, yang gobloknya. Nah, ketika kita dikritik nih ya, dikritik, menerima, oke. Oh, beatnya kurang gini, dengan bahasa yang dia tidak ngerti juga, oke lah. Ya, kita coba pahami ya. Kita coba pahami. Nah, ketika udah jadi nih ya, udah jadi, dia ngisi lah di situ, ngisi, nyari nadanya kan. Nah, ketika di situ kita cuman mengkritik, kayaknya kurang deh, kayaknya fals deh, kayaknya outbeat deh. Nge-rap juga ada falsnya. Jadi ada inputan dari kita ya, biar di samping outbeat juga ada, misalkan oh ini kurang deh, kurang. Oke lah, kalau misalkan beli putus, misalkan kayak Doni misalkan, ya udah deh saya beli misalkan angka 5 juta atau 1 juta gitu ya udah, mau diisinya cuman diem aja terserah gitu ya. Betul. Cuman diisinya cuma yo aja, saya di sini ada kursi, ada apa gitu. Bodoh amat gitunya. Kita nggak mikirin ya, kita nggak peduli gitu. Masia weh. Beat sia. Gitu duitan ya. Karena udah putus. Tapi di situ kan kadang-kadang ada pengen bukan menggurui ya, pengen ada masukan dari kita, cuma dianya ya udahlah gini aja lah gitu. Iya, betul. Karena dia nggak mau nerima lagi input ya, agar karyanya atau produk yang kita bikin ini bisa jadi lebih bagus gitu. Itu kalau beli ya, tapi kalau misalkan gratis saya ngasih. Betul. Emang saya untuk sekarang sih bikin beat sih lumayan cepet, nggak kayak dulu ya. Lumayan cepet, cuman hargain lah. Kan perlu referensi, perlu input masukan, bikin beat kayak gimana, nuansanya gimana gitu. Belum kita nyari aransemen, nyari instrumen, ulama banget ya Wak ya, nyari instrumen. Ini outbeat, oh ini fals, kayaknya gini aja deh. Kan bisa misalkan misalkan fals bisa bisa dibenerin ya, bisa di tag ulang ya. Iya. Gitu. Ya maksudnya oke, kalau di tag ulang mah nggak apa-apa, misalkan udahlah kan bisa ini mah yang fals mah bisa dibenerin katanya. Ya kan jangan kebiasaan, itu beban lagi ke kitanya, kita bukan tukang sulap ya maksudnya. Betul. Jadi gini. Jadi teman-teman, kalau kita kenapa jadi gini. Yang banyak orderan yang masuk juga ke kita ya gitu ya, untuk mixing mastering Wak. Jadi banyak vokal yang meleset juga, ada sedikit yang meleset. Nah, kita nggak benerin untuk si nadanya, nggak kita koreksi karena kalau kita udah masuk ngekoreksi itu masuknya composing, bukan mixing mastering. Itu maksudnya udah ngekompos gitu ya. Oh iya, di studio untuk zaman sekarang ada bahasa seperti itu ya, udah kompos ya. Karena gini Wak, karena ketika kita ngebenerin vokalnya,
bukannya kita nggak mau, bisa untuk si vokal itu dibenerin asalkan memang untuk si nadanya tidak terlalu jauh ya melesetnya. Ya cuman ketika kita coba untuk memproses si data vokal tersebut jadi lebih bagus, nah kita nggak mau hasil semua ini editan. Gitu, jadi biar ada improve vibe, juga gitu dari emosi, gitu, karena kalau kita dibiasain koreksi terlalu banyak untuk di vokal nggak natural ya, Wak ya. Nggak natural dan kalau menurut saya nih ya, manja ke talent. Betul, jadi dia nggak improve lagi untuk kualitas vokalnya. Ketika ada salah dikit, tapi juga di mixing jadi bagus. Ada salah lagi, ntar bisa dibenerin. Iya, bukan tukang sulap ya gitu ya. Yang kudu nyanyi anjing. Nggak usah aing make autotune. Nah, di samping itu ada talent yang seperti itu. Terus Doni sendiri banyak megang rapper atau penyanyi? Hampir 50-50 juga sih, Wak, karena kan di sini banyakannya kalau yang nge-rap sendiri untuk di hip hop ya, untuk nge-rap sendiri itu talent dari kita sendiri, dari Golden Hill sendiri udah banyak gitu ya. Cuman untuk orderan-orderan di luar banyak juga yang pop gitu ya, kadang-kadang ada yang rock juga gitu. Jadi memang kemarin juga ada yang terlalu jauh, Wak, untuk vokal melesetnya. Jadi pas kita benerin juga kan kalau terlalu jauh jadi rusak kan si data vokalnya sendiri gitu. Nah, jadi pas kita mix down gitu ya, kita render, kita kasihin hasilnya kayak gini. Kurang bisa menerima untuk, padahal kan kita nggak bisa, itu udah semaksimal kita karena memang untuk datanya sendiri, data mentahnya itu terlalu jauh gitu untuk melesetnya. Jadi jangan dianggap untuk mixing engineer sendiri itu tukang sulap bisa ngebagusin semuanya, enggak juga, tergantung data awalnya, data mentahnya kayak gimana. Kalau data mentahnya udah bagus mah ya bagus aja ya, Wak ya. Iya, data mentahnya udah bagus. Betul. Ya bagus. Nah, berarti Golden Hill sendiri di sini berarti ini bukan studio umum ya? Untuk studio umum sih sekarang masih belum, tapi kadang-kadang ada juga sih yang dari luar yang produce ke kita atau nge-tag juga ada. Sekalian publish sih ya? Iya, betul. Nah, untuk Golden Hill sendiri masih recruitment talent atau gimana? Untuk recruitment talent sih sekarang kalau memang ada yang masuk gitu masih ya. Masih ngebuka maksudnya? Jadi tapi kita bukan open, ada standaritas. Nggak standaritas juga sih, yang penting kalau kita sih kalau untuk kemampuan sendiri kan itu bisa diasah ya, skill untuk bisa diasah, tapi yang penting itu punya semangat, mau belajar, mau berusaha, dan yang tidak kalah penting itu apa, attitude harus bagus gitu. Jadi kita percuma kita punya skill bagus juga gitu ya kalau attitude nggak ada gitu. Jadi memang attitude itu nomor satu. Nah gitu. Gini. Oke lah, itu Golden Hill sendiri itu sebagai bentuk bisa dibilang record label. Kita record label. Nah, sekarang saya mau nanya tentang sekarang menjadi musisi, rapper, penyanyi gampang kan ya? Mengklaim dirinya sebagai rapper, penyanyi, musisi sebenarnya gampang banget kan? Ya. Mau itu fales, dia bisa mengklaim jadi musisi karena punya single di sosial media atau misalkan di Spotify gitu. Udah di DSP ya. Mau itu nge-rapnya Outbeat ya. Dia bisa ngeklaim jadi dia sebagai seorang rapper gitu. Mau itu beat bukan ngejelek-jelekin ya, tapi ya jelek juga. Bukan, maksudnya ya bukan ngejelek-jelekin. Mau musik, misalkan beat maker atau musik maker gitu, musisi gitu ya. Mau dia ngerangkai musiknya nggak nyambung, dia bisa mengklaim jadi musisi. Nah, atau dengan free download juga ya gitu. Nah, ada free beat nih ya. Kalau kata saya sih free beat, kata free ini ada apa ya, agak ambigu. Agak ambigu tuh ada apa ya, kalau dijelasin analoginya
bener free ketika dipakai latihan. Ya. Anda dengarkan dipakai latihan, terus nyari flow itu free. Iya. Tapi ketika di re-upload, ya, terus itu kena klaim ya. Itu akan kena klaim. Free-nya karena hanya untuk latihan, praktis ya. Praktis ya itulah latihan ya. Betul. Nah, banyak orang yang mengklaim, oh ini lagu saya, tapi free beat. Nah, menurut Doni gimana? Untuk dari karya sendiri itu masih belum bisa dibilang full karya kita kalau masih menggunakan free beat ya. Karena kenapa? Karena kita juga kan belum ada kesepakatan dengan si beatmakernya tersebut gitu. Mending beli. Iya, kalau beli kan misalkan dia nggak bikin sendiri tapi dia emang rapper gitu ya. Betul. Kalau beli bisa kan dibilang full karya. Nah, betul kan. Jadi kan kalau kita udah beli beatnya secara legal gitu ya, otomatis stamps-nya juga dapat gitu ya, data-data beatnya juga. Apalagi kan beli beatnya by request misalkan. Betul, by request. Nah, apabila memang tidak ada, seolah-olah kita mencuri kan. Apabila memang itu digratiskan, tetapi kan untuk tujuan apa, latihan, bukan untuk dikomersialkan gitu kan. Apabila di-upload kan multitafsir maksudnya. Betul. Maksudnya gini, ketika itu free kan yang lihat bukan Anda aja, bukan satu orang, pasti banyak orang. Ada kan? Banyak, apalagi sekarang di YouTube ribuan bahkan jutaan ya, Pak ya. Dengan beat seperti itu, terus diisi dengan berbagai orang gitu ya. Iya. Ada kemungkinan itu sudah diisi dengan berapa puluh atau berapa ratus orang gitu dengan beat yang sama gitu. Nah, dengan beat yang betul. Sebenarnya gini, saya pernah melakukan hal seperti itu. Misalkan ya, kalau ini saya bocorin lah ya. Saya upload aja ya di Spotify. Instrumen. Ya, instrumental ya. Nah, terus saya upload dengan apa maksudnya teh? Channel YouTube lain. Oh iya. Channel lain. Di situ saya tulis free beat. Saya tulis free beat. Tapi ketika dia mau re-upload, dia butuh kode kan, butuh naon man, kode naon, togel butuh UPC ya, butuh kode UPC. Oke lah, dia beli, saya kasih UPC-nya. Tapi kan masih ada masuk kan uang ke saya kan ya? Iya, itu kena klaim kan. Masih kena klaim. Diambil sama yang pemilik original yang sudah meregistrasikan atau sudah melegalkan di digital, karena kan itu bisa sudah dibilang termasuk taktik marketing sih. Betul. Bisa dibilang begitu. Iya. Nah, makanya kalau yang menggunakan free beat jangan songong gitu maksudnya. Lebih baik dengan beat yang sederhana tapi milik sendiri ya, Pak ya. Mau duktak gitu. Mau milik sendiri tapi free beat ya. Saya banyak ya nggak apa-apa lah. Mau bilang saya julid, mau bilang saya ngomongin sih. Tapi ngomonginnya terang-terangan gitu maksudnya. Saya menyayangkan aja ada yang bilang I'm the real rapper. Dia bilang real rapper, make free beat, dia ngedisnya tanpa substansi, udah ngedis kemana-mana. Cuman pengen bragging, terus pengen naikin pamor ya. Naikin pamor. Nah, janganlah, maksudnya terserah kamu mau ngedis siapapun tapi dengan substansi dan beat. Iya. Beat originalitasnya mau ngedis saya juga dijaga ya gitu. Saya acungin jari. Betul. Bukan jari tengah, jari jempol. 4. Mau ngedis. Jadi gini, rapper sendiri ya, misalkan gini. Jangan baper ya jadi rapper misalkan. Saya ketika saya ngomong kayak gini, ada rapper yang nggak suka gitu ya. Kesinggung ya. Terus didis. Itu sebenarnya terserah saya mau ngambilnya, mau saya dis balik. Tapi kalau saya langsung marah-marah, berarti yang goblok saya berarti. Betul. Terus ada teman saya ngebela, anjing ngedis baturan aing. Berarti teman saya nggak dewasa. Iya ya kan? Iya. Saya melihatnya sebagai rapper, bukan sebagai orang awam. Betul. Gitu. Kalau ya mungkin saya ketawa, mungkin kalau misalkan itu flow-nya bagus, ya saya appreciate gitu. Iya.
Iya, harus appreciate kalau memang bagus ya. Iya, mau kalau memang bagus. Dan kena substansi, nggak melebar ngebawa orang tua, nggak melebar ngebawa cuman pribadi aja mau ngatain saya anjing, goblok, itu saya terima sih gitu. Kalau sebagai rapper, makanya kalau jadi rapper jangan baper. Terus jangan ngedis juga artis luar. Eminem nggak tahu apa-apa didisnya. Nggak bakalan dinotis juga sama mereka, coy. Tupac nges almarhum didis. Aing teu ngarti. Ya, nggak tahu. Jadi ya gitulah maksudnya. Sanurak ngadengekeuna. Nah, dengan gini Don. Oke lah, itu dengan dis-disan lah ya. Iya. Saya tanya ke Doni gini. Untuk sekarang banyak yang ngementingin, bener nggak sih banyak yang mentingin kuantitas? Ya sekarang banyak banget yang mentingin kuantitas ya. Jadi agak mengenyampingkan kualitasnya, dalam artian kayak gini. Jadi banyak sekali sekarang teman-teman kita juga gitu ya. Submit atau upload aja ke DSP atau digital platform ya, lagu-lagunya semuanya diupload gitu ya. Memang untuk produktivitasnya kita acungin jempol, tapi jangan lupa juga untuk kualitasnya juga dijaga. Jadi produksinya juga harus proper. Karena kenapa? Karena sayang ketika kita udah dapat kesempatan, sekarang kan ke media digital udah sangat mudah ya Wah ya. Udah sangat mudah. Nah, ketika kita dapat kemudahan itu dan kita ngerilis lagu kita sendiri di digital gitu ya, kan kita sebetulnya sudah dapat kesempatan untuk bisa head to head sama artis-artis gede ya. Nah, itu modalnya apa? Modalnya apabila memang audio kita masih belum proper gitu ya, masih belum bagus, gimana kita mau bersaing secara head to head sama artis-artis yang udah gede atau sama yang udah profesional lah gitu ya. Nah, jadi memang untuk kualitas produksi juga harus diperhatiin juga gitu. Jadi bukan hanya sekedar produktivitas atau kuantitinya yang banyak, tapi untuk kualitinya juga harus dijaga sih. Iya ya. Saya ngomong kita ngomong kayak gini bukan berarti kita nggak punya karya lagu yang down kualitas. Punya, saya banyak yang ada down kualitas jelek-jelek gitu. Bahkan kemarin saya juga punya yang down kualitas dari segi flow karena ya sebenarnya nggak bisa jadiin alasan karena kemarin saya juga sempat mau udahlah saya nggak akan nge-rap lagi misalkan karena ada insiden gitu ya. Karena saya nyari talent, karena talentnya kebanyakan bilang rumah saya kejauhan. Ya udah nggak maksa, bahkan saya ya udahlah mungkin pas ada keajaiban saya ini mulai ini lagi, ya udah saya mulai lancar ngomongnya ya. Lancar lagi, ya udah saya nge-rap lagi. Kalau down kualitas ada lagu saya yang down kualitas kayak yang judulnya Kukira, itu down kualitas sih. Udah outbeat lah bisa dibilang karena emang ya gitulah. Bicara aja masih susah ya. Bicara aja masih susah. Pas udah lancar bicara kayak gini kayak anjing lagi ya ngomong. Nah, untuk ya itu saya sangat menyayangkan ada banyak yang kejebak sama gini Don. Saya juga dulu kan Doni pernah beli mikrofon USB. Betul. Saya ngingetin Don, janganlah. Betul. Nah, ya udahlah. Maksud saya, kalau misalkan Doni sendiri jeli ke audio, pasti ntar bakal kita ngerasain kan? Iya, betul. Gimana delay, gimana ininya pasti tidak nyaman. Ya udah, karena saya tidak keras oke ya udahlah rasain aja dulu gimana rasanya. Betul. Akhirnya kerasa kan? Kerasa, akhirnya sekarang beli punya kayak gini dibandingin yang dulu gimana rasanya? Udah jauh lah. Gak dari segi range frekuensinya jauh, kemudian dari segi latensinya ya pas kita ngetek itu jauh banget. Kalau yang USB mau diakalin kayak gimana juga untuk latensi tetap nggak bisa, itu tetap delay. Dan gitu. ada kekurangannya. Iya. Frekuensi low itu kurang banget. Ya. Bahkan
Nggak tahu frekuensi lo itu yang suara bass ya, suara bass, suara dari dari 500 ke bawah lah. Dari 500 ke bawah. Oh, 500 ke bawah. Kira saya 200. Kalau 200 lumayan ya. 200-nya juga jelek, Wak. Untuk vokal aja. Jadi untuk si mikrofon itu tuh jadi kurang stabil gitu. Jadi untuk di mid-nya juga kurang gitu. Kadang-kadang di mid-nya ada yang kurang, ada yang jauh, ada yang kelebihan juga gitu, ada yang over. Tapi rata-rata memang untuk di low-nya yang kurang sih. Ya, tapi gitu. Kan berarti Doni sendiri kan mau membenahi diri kan. Makanya saya membiarkan udah rasain kalau emang jeli. Tapi ada juga nih yang bandel. Bodo amat mau berapa album gitu ya. Tetap aja dia make itu dan tidak ada proses untuk membenahi. Iya. Kalau itu dibuat proses sih saya salut sih ya. Dari 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu. Nah, dia menguntungkan atau enggak? Oh, kurang puas nih sayanya. Karena emang ini kepuasan sih ya. Kalau saya sih kalau ini udah menjadi hobi, ya jadi kepuasan sih ya. Betul. Nabung untuk beli. Ya ini hobi sih. Karena kalau kayak gimana juga sih investasi juga ya, Wak ya. Karena kita benar. Karena kita kalau ketika kita sudah ada niatan gitu ya. Sudah ada niatan agar lebih baik gitu dan dari segi produksinya ya. Nah, kita juga memang harus lebih bersabar dan lebih rajin lagi untuk menabung. Karena kenapa? Karena memang kalau dari segi kualitas itu nggak bisa dibohongin gitu. Kalau data raw yang hasil capturean audio, capturean vokal kita dari mic yang XLR ya, yang udah lumayan lah gitu ya, dengan yang USB itu teman-teman bakal ngelihat dari EQ ya, itu jauh banget gitu untuk capturean datanya, untuk capturean raw-nya. Jadi memang kita harus semangat untuk nabung ya, Pak ya. Untuk yang nggak ngerti bahasa raw atau apa, jadi real suara kita seperti ini ya, seperti ini nggak di bassnya nggak hilang, terus nggak loncat-loncat, nggak ada noise yang nggak ada noise, nggak over noise kan. Kalau US ya, kalau yang udah XLR. Nah, ada lagi nih Don, karya. Untuk segi karya, kan dia teh ngomongin karya naon deui gitu anjing teh. Tapi aya loba. Aya jeung loba. Enggak gini maksudnya, promo dengan gimmick itu sah-sah aja sih ya. Kalau menurut saya sih dengan gimmick itu sah-sah aja sih kalau dari sekarang, karena kan kita juga harus membangun apa namanya tuh untuk branding ya, personal branding juga kan, untuk personal branding. Nah, untuk personal branding itu kan kita harus mikirin promotion plan-nya kayak gimana kan. Nah, diselipin gimmick yang bagus sih nggak jadi masalah, cuman asal jangan gimmick yang aneh dan agak-agak nyimpang atau keterlaluan juga. Nah, itu tuh yang kurang ini mah. Cuman kalau gimmick bagus mah, gimmicknya maksudnya berkesinambungan. Jadi misalkan gini. Gimmick nih, dia ngelakuin gimmick. Iya. Terus ketika orang mendengarkan sebuah karya atau lagunya, kok jauh dengan yang dipromoin ya gitu. Oh iya. Ada juga kan seperti itu, gembar-gembor. Iya. Sampai keluar habis-habisan uang, nyewa artis atau model atau selebgram untuk promoin ini. Tapi kualitasnya dong. Nah, kalau untuk itu, daripada kita uangnya atau budgetingnya ya dipakai untuk promo yang gede-gede, memang untuk promo gede, promotion plan itu atau promo gede itu harus. Tapi alangkah baiknya untuk budgeting tersebut, kita itu mau ngepromoin apa sih? Masa promonya bagus tapi produknya jelek gitu. Nah, apakah itu over PD? Bukan over PD juga sih, cuman kurang referensi. Kurang referensi, knowledge-nya masih kurang. Jadi kalau pemahamannya masih kepentok untuk yang penting viral dulu. Tapi kualitasnya nggak dijaga. Harusnya kita produksi dulu yang bagus, nah baru kita mikirin untuk
pendistribusiannya atau perilisannya itu kayak gimana gitu. Tapi bahkan kasus yang aneh gini dok, dia udah lama nih ya, udah lama di jalur misalkan dia udah lama menjadi penyanyi atau rapper atau ini. Bisa dibilang down kualitas, tapi dia berani promo gila-gilaan, ngeluarin uang. Nah, habis itu promonya cuma sebentar, emang lakunya melejinya cuma sebentar, dek down. Habis itu stres. Tapi ini orang referensinya penuh. Yang salah di mananya? Yang salah mah diri manehanana sorangan jeung nu di sekitarna tuh. Nah, bete henteu enggak apa ya? Enggak. Ada orang kayak gitu ada. Jadi dia referensinya penuh. Apakah dia enggak mendengar misalkan referensi itu, oh ini vokalnya kayak gini, gue pengen kayak saya. Atau enggak ketika dia jadi gitu. Enggak ada perbandingan gitu. Iya kan. Studi banding. Harusnya kan dia udah banyak referensi kan. Harus ada studi banding. Iya, pas harusnya. dia jadi dibandingin. Nah, itu. Atau itu over PD. Oh, kurang mah nggak. Bisa jadi sih over PD. Saya karena gini, udah lama di jalur ini gitu. Karena kayak gini. Kita aja sampai sekarang kita masih ngebandingin untuk hasil kita gitu ya. Hasil kita dengan hasil artis-artis yang gede. Karena kenapa? Karena itu kan sebagai pemicu kita. Apakah kita sudah bisa untuk kalau nyusul sih masih belum ya. Setidaknya sudah bisa mendekati belum dari segi kualitas, dari segi propernya musik itu sendiri gitu. Kalau SDM saya berani ya. Sumber daya manusianya. Cuman tool itu hal yang wajib sih. Tool saya nggak ya dari ini lagi sih pentok ke materi lagi sih. Karena marahal euy. Jadi tools nyawanya equipmentnya harus. Ya. Tools DAW. Ya sama ya plugin. Ya seperti itu lah ya. Iya. Sebenarnya SDM udah memadai loh. SDM kita untuk sound engineering di Indonesia ini bagus-bagus. Udah bagus banget. Cuman ya itu kepentoknya tuh. Dengan tool seperti ini kita udah mendekati nyampe angka ke 70% itu the best kalau kata saya Mas ya. Dengan apalagi dengan disamakan. Bahkan sound engineering di Eropa sendiri banyak orang Asia. Iya, betul. Contohnya lah band besar lah gitu ya. Contoh gamblangnya yang orang awam pada tahu Linkin Park. Nah, Linkin Park ya. Terus yang ada saudaranya Sandy Sandoro itu yang di UK itu ada orang Jogja atau orang Solo gitu. Bahkan ada kemarin katanya yang saudaranya si Lil Chow. Di UK ya. Ya kan soalnya. Nah, kenapa saya bisa bilang SDM di kitanya mumpuni gitu. Cuman kalanya ya di tool. Tools memang nggak murah ya Pak ya untuk equipment musik sendiri gila mahal. Musik sendiri sih iya sih. Mahal banget gitu. Jadi ya ketika kita memang ada keterbatasan untuk di equipment atau tools gitu ya. Nah, kita gimana caranya? Nah, kita kan pasti berpikir ekstra ya. Gimana caranya kita dengan alat yang seadanya. Nah, kita memaksimalkan outputnya gitu. Nah, tapi kan bukannya kita kita memaksimalkan outputnya juga, tapi kita juga memang harus memikirkan untuk mengupgrade juga tools kita kalau memang ada rezeki gitu. Step by step aja, nggak usah langsung yang misalkan mic dari mic USB ke mic yang XLR lah gitu. Kalau saya sih daripada USB mending ya kayak yang umum-umum aja ya. Behringer, Samsung, kalau enggak yang ini nih. AKG. Iya. Untuk sound card sendiri sih
Mas, udah ada yang murah ya? Yang udah banyak. Yang Behringer kerja sama Midas. Iya, itu Maya. Terus kayak ini apa? Si M Audio gitu. Untuk ini juga udah banyak sih sekarang mah, udah murah-murah sekarang juga untuk yang apa namanya tuh Focusrite ya, Wak ya. Focusrite sekarang udah di angka 2 jutaan ya. Sekarang tuh yang gen berapa sih? Gen 2, gen 3 ya? Gen 2 ya kalau Gen misalnya. 2, gen 3. Pokoknya saya rekomendasikan tuh yang 196 ya. 192 ya, 192. Jadi ruangnya agak besar. Iya. Gitu. Nah, balik lagi Don. Tadi itu suka duka menjadi beatmaker. Iya. Sebenarnya dari materi ada nggak sih suka dukanya? Untuk di materi sendiri ada juga sih. Untuk di materi sendiri kita nggak apa namanya itu nggak tutup mata gitu ya untuk di materi dalam artian cuan kan ya. Cuan maksudnya kita udah bikin bagus-bagus. Iya. Ternyata penawarannya. Iya, itu banyak dan sering juga. Memang kita juga nggak bisa nyalahin juga untuk si customernya karena memang dia menyesuaikan gitu ya dengan dompet mereka. Tetapi memang di sini kebanyakannya gitu. Tapi kalau orang yang ngerti, kalau orang yang ngerti dia selalu intro dulu gitu. Intro dulu, aduh Mas ini gini. Padahal udah bagus, ada ini. Tapi saya budgetnya mentok gini. Jadi ada bahasa lah. Yeah. Ada juga yang memang kurang mengerti gitu. Ada yang kurang mengerti juga. Jadi memukul rata. Jadi kebanyakan sekarang gini. Banyak orang-orang yang beli beat misalkan itu 100, 150 itu udah dapat beat gitu ya. Tapi dengan layer. Nah, itu nggak dapat data stems-nya, cuman dapat renderannya aja, mixdown-nya aja gitu. Berarti bisa dibilang bahaya juga ya? Bahaya juga karena kan ya karena dengan harga juga sih sebenarnya. Iya, karena kenapa? Karena kenapa kita harus beli beat itu dengan data stemannya atau dengan data beatnya? Karena per layer ya. Per layer, kick betul. Sendiri, instrumen sendiri, snare sendiri, hi-hat sendiri. Itu gitu. di render secara full song ya, full satu lagu itu. Tapi dengan per layer, per instrumen di render ya, Wak ya. Nah, kenapa kita harus ada datanya agar ketika mau mixing mastering di orang lain itu bisa dikerjakan, karena memang untuk mixing mastering itu butuh untuk data stems-nya tersebut gitu. Karena akan mewah musik Anda ketika ada data itu. Betul. Karena kicknya bisa diubah lagi. Betul. Snare-nya bisa, karakternya bisa, warnanya bisa bisa diatur, bisa diatur ulang gitu, bisa diatur ulang. Itu untuk teknis di permusikan ya, kayak Anda menjadi penyanyi atau menjadi rapper, ya teknisnya seperti itu. Sama aja. Nah, sekarang ke segmen hip hop nih Don. Sekarang kan banyak sekali kemarin yang rame antara boom bap and trap, boom bap sama trap. Nah, menurut pandangan Doni gimana Don? Untuk boom bap dan trap sih sebenarnya sah-sah aja ya, karena memang sama-sama musik juga kan, cuman kan memang ada segmennya, maksudnya segmennya ada penggemarnya tersendiri gitu kan. Ada juga yang memang teman-teman kita yang udah lama memang udah mentoknya dan udah cintanya udah klopnya di ketukan boom bap gitu ya. Jadi nggak salah juga gitu. Tetapi memang untuk yang teman-teman kita yang muda juga gitu ya, karena memang zaman betul, karena nggak salah juga. Nah, yang salah ketika yang suka boom bap itu kayak mempengaruhi ke anak yang baru. Iya. Trap gitu. Jadi kan ada gap, ntar ada ya udahlah bebasin aja lah, maksudnya kenapa sih harus
Kalau misalkan pengen nunjukin boom bap bagus, ya bagusin aja boom bap, boom bap kamu. Gimana kamu ngerai pasar, tapi jangan apa ya, ngewajibin orang untuk ikut kamu gitu. Iya, karena kan kalau untuk masarin atau promo is oke lah, tapi dengan cara jangan kayak musisi radikal. Ya, ada bahasa saya mah musisi radikal. Jadi kalau ngasih tahu sih nggak apa-apa, tapi jangan mengharuskan orang mengikutin Anda secara itu kan. Terus ketika gini, yang ini saya ambil dari boom bap dulu ya. Orang yang suka di boom bap. Ada yang mempengaruhi anak yang sekarang lagi tren trap, mempengaruhi untuk apa sih trap, kan di sananya buat untuk promo apa, bukan promo obat-obatan, untuk ya oke lah, itu mah kita budaya adopsi di sini, ada subkulturnya adopsi di sini kan ya. Sebenarnya itu bukan suatu alasan sih, maksud saya teh kan bisa juga stigma itu dirubah sama kita untuk nyerita. Bisa juga kok trap dijadiin storytelling. Bisa nggak melulu untuk oh saya minum nih, saya party di klub nih, nggak melulu kayak gitu. Bisa. Itu tergantung eksekutornya mau dibawa kemana gitu kan. Iya. Jadi jangan kaku juga lah pemikirannya. Betul. Jadi kalau menurut saya sih, kalau menurut boom bap sama trap itu ya tergantung dengan tes musiknya masing-masing ya. Kalau memang udah suka sama boom bap ya udah, karena memang saya juga suka gitu ya. Saya juga suka boom bap, tapi kita juga suka bikin juga, untuk trap juga suka bikin gitu. Karena apa? Saya bukan tipe orang yang gini. Saya akan ngejudge, saya akan bilang ini jelek, tapi saya akan belajar ini dulu. Saya akan pelajarin flow trap, bikin beat trap. Oh begini, oh ada kesulitan tersendiri ternyata. Oh seninya di sini ternyata. Saya kan seninya di sini. Berarti saya nggak akan bilang jelek, tapi saya juga nggak akan bilang jelek. Sampai sekarang saya suka boom bap, masih suka lah kayak. Masih ngedengerin saya kayak Immortal Technique, kayak Reswan ya kayak masih ngedengerin. Iya. Cuman saya nggak setujunya gini, ada orang yang ngejelekin trap, tapi dia kok nggak compare gitu, nggak dipelajarin dulu, nggak tahu trap teh susahnya gimana. Jadi nganggap itu mah nge-rap gitu mah gampang lah gitu. Tapi nggak dibuktiin sama dianya sendiri. Kalau dianya udah bisa gitu ya, trapnya bagus, terus cuman buat apa, memperkosa flow. Maksudnya anjing nge-rap trap mah kieu lah, tah kieu aing ge bisa. Terus diakui sama orang, oh anjing bener mana halus. Emang keren ya. Emang keren. Terus anjing gampang ya mah. Itu sih saya apresiasi sih. Itu mah saya emang keren ya, nggak percuma dia ngejudge gitu. Tapi kalau dilihat dari perkembangan sekarang gitu ya, untuk anak-anak sekarang itu makin sini makin bagus, karena kan mereka untuk referensinya juga sekarang makin mudah ya gitu ya, makin luas, makin banyak gitu ya, untuk akses informasi makin mudah. Nah, jadi adanya Spotify, YouTube dan yang lain-lain gitu. Jadi mereka ketika memang ada yang, kebanyakan sih kalau anak zaman sekarang mah gitu ya, nggak peduli gitu ya orang-orang mau bikin apa, karena buktinya apa, di YouTube aja kan banyak ya yang upload video-video mereka atau audio mereka di YouTube juga atau di Spotify juga, mereka dengan kesenangan mereka gitu ya, tanpa mempedulikan komen-komen. Nah kalau menurut saya sih sekarang makin kompetitif sih gitu, jadi bukan saatnya sekarang untuk membahas boom bap, trap, new school, old school. Sekarang gimana caranya kita bisa improve diri kita atau karya kita lebih baik lagi sih, kalau kata itu yang saya bilang. Misalkan misalkan orang yang nggak seperti yang nggak mau berevolusi ya. Banyak sih ya, cuman ya jangan ngejudge. Kalau belum dipelajari jangan ngejudge. Sebaliknya juga anak-anak yang trap apalah, boom bap mah flow-nya
Itu mah gitu iya aja. udah jadul itu mah apa-apaan gitu. Kalau ya sebaliknya kayak gitu, kalau mereka udah mempelajari, mempraktekkan dia boom bap nge-rapnya gini terus diacak-acak gini. Ternyata dia bagus nge-rap boom bapnya. Dia bilang, oh cuman gitu saya juga ya itu bisa sih, terserah gitu ya. Kalau dia udah membuktikan sih. Ini belum membuktikan, ini di zonanya ya yang mau dibenerin apa gitu. Iya, gitu. Mau diributin apa ya? Mau diributin apa just. Karena memang segmennya juga udah beda gitu. Ngapain juga buat didebatin, nggak ada. Tapi kebanyakan yang nyalahin yang berdebat ini nih yang sangat disayangkan, bukan apa ya saya bilang bukan real kebanyakan bukan real pelaku. Oh iya, simpatisan. Nggak tahu ya, simpatisan atau penikmat terbelenggu sama histori. Ya bisa dibilang penikmat ya, karena dianya dulu dia mengaku sebagai rapper sampai sekarang, tapi ceritanya di-repeat, diulang-ulang tuh. Oh, saya dulu rapper. Sampai nggak mengeluarkan karyanya mentok gitu. Mentok di situ gitu. Tapi kerjanya komentar. Ada kan teman seperti itu? Rapper komen aja ya. Saya banyak sekali. Banyak sekali saya teman seperti itu. Komen ya. Banyak komen. Dulu bilangnya, oh lagu saya ini, oh dulu mah nggak enak gini-gini. Ya dulu mah gitu. Jadi ceritanya di-repeat, diulang-ulang. Oh dulu mah gini, setiap iya. Untung orang modal di turun baheula mah kieu cenah. Untung teh gitu. masih euforia dengan masa lalu ya gitu. Iya, nggak ada salahnya sebenarnya. Udahlah. Jadi seperti butuh pengakuan nih orang nih ya. Oke, saya kesana saya memberanikan diri untuk memuji gitunya. Mana alus sugan orang. Saya kira akan berhenti enough gitu, berhenti di situ gitu ya. Ternyata makin menjadi gitu bangsat. Iya, saya dulu mah ya seperti superstar lah kayak gini-gini. Ya udahlah, lama-lama jengah kan saya di. Iya. Ya udah dulu. Jadi tunjukin ya, kamu berkaryanya sekarang aja lah. Maksud saya gitu ya. Jangan di komentar, oh si ini. Oke lah, kalau cuman komentar, oh ini kurang, saya kurang ini, ini kurang ini, ya nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu deep gitu, jangan terlalu dalam. Anjing si ini mah flow-nya gini, ini flow-nya gini. Nah flow kamu sendiri 16 bar anjing. Iya, benar. Gitu kan. 16 bar masih 16 bar 7 tahun lalu. 16 bar 7 tahun lalu. Ada banyak yang kayak gitu. Banyak banget. Oh, teman saya banyak sekali. Nggak tahu diceritain ke anaknya nggak itu? Anaknya jengah nggak sama bapaknya? Bapak dulu nge-rapnya gini. Apa rapper sekarang mah anjing gitu. Iya. Padahal sekarang juga ya. Mungkin anaknya bapak aing gelo gitu. Banyak yang kayak gitu, Wak. Sampai pusing. Iya sih. Jadi mencek orang Sunda mah kuat clear nggak Bandungan agaknya. Iya, kadang-kadang emang gitu. Kadang-kadang jengah di tongkrongan tuh saya menghindari tongkrongan. Ya itu masalah dari masalah ke masalah tuh sebenarnya itu sih. Iya. Banyak komentar, banyak ya sok superstar lah gitu maksudnya gitu. Iya. Ada juga sih anak baru yang sok superstar, ada banyak. Ya. Nggak sedikit juga ya, banyak juga. Banyak sekali. Nggak sih. Contohnya sih. Contohnya di sekitar. Ada lah ya. Ya. Ada lah ya. Ntar lewat DM aja saya kasih tahu. Oke Don, mungkin seperti itu. Lila oge ngobrolnya. Iya, next mungkin ngebahas apa Don? Next kita ngebahas tentang ya gibah lagi lah, emang paling menyenangkan itu gibah, Wak. Gibah lagi lah. Gibah sih saya nggak apa-apa ya. Saya akuin ya nggak apa-apa. Cuman gibahnya fakta gitu maksudnya. Betul. Ya gibahnya congkak natural maksudnya ya emang ada gitu, nggak halusinasi. Oh si ini mah ini si ini. Jadi
gibah saya bisa dipertanggungjawabkan gitu maksudnya. Nah, emang ayahnya. Emang ada orangnya kayak gitu. Kalau disebutin di sini, ntar ada gangsta beneran di Bandung jadi ekskos wiskos gitu. Wiskos takut. Tapi emang kalau ada sebenarnya harus kayak kadang-kadang saya berpikir emang harus diadain gitu iskos kayak wiskos biar seru gitu. Anjing. Aing kemana ya anjing. Ya biarin lah Bandung Timur. Ya, saya cinta Bandung Timur. Anjing, Bandung Timur Pride. Bandung Timur Pride. Oke lah, next tunggu gibah natural dari ini acaranya Bang, Local Pride. Local Pride gibah. Iya. See you.